Sebenarnya hak angket ini diajukan atau digulirkan setelah adanya putusan MK yang menolak seluruhnya soal sengketa Pilpres 2024. Masih bersama saya ada Kang Ujang di studio, kemudian ada Kang Pipin dari PKS, kemudian ada Mas Bobi Rizaldi dari Partai Golkar, ada Mas Seno dari PDI Perjuangan, dan juga ada Kang Pipin Sopian dari Partai Keadilan Sejahtera. Saya ke Mas Seno. Mas Seno, Anda sepakat nggak kalau misalkan sudahlah kita objektif saja, kita realistis saja, Mas Seno? Mas Seno, audionya? Oke, gini Mbak Disti, kalau kita bicara tentang PT UN misalnya yang dilakukan oleh PDI Perjuangan secara hukum dan konstitusional, ini pun juga tidak menjamin bahwa ini akan berdampak secara signifikan terhadap penetapan hasil pemenang pemilu kemarin. Tapi kan apakah kami harus diam saja pada saat kita menghadapi situasi di mana apa yang terjadi di dalam Pilpres kemarin begitu dalam merusak nurani demokrasi kami. Padahal jadi Anda menilai putusan MK ini tidak cukup memuaskan bagi semua pihak atau bagaimana? Karena kan kita tentu kami merasa bahwa ada ketidaksepakatan terhadap cara pandang kami terhadap putusan MK secara lembaga. Tapi kan kami menghormati bahwa MK secara konstitusi, secara asas itu berada pada posisi final and binding, akhir dan mengikat. Kami menghormati posisi MK itu. Tetapi kalau kemudian kami berbeda pendapat atau merasa tidak sepakat dengan apa yang menjadi putusan akhir, yang mana kami tentu merasa kecewa adanya penolakan secara keseluruhan atas tuntutan kami maupun tim 01. Tetapi pada dasarnya ini juga berangkat dari apa yang menjadi keresahan masyarakat. Kalau kita melihat secara data sains misalnya, secara rasional, yang kita melihat dari survei Kompas misalnya, Kompas ini menyatakan bahwa lebih dari 60% masyarakat Indonesia merasa perlu untuk digulirkan hak angket. Hak angket ini kan satu simbolisasi saja sebenarnya dari sebuah mekanisme evaluasi atas apa yang terjadi di dalam pemilu kemarin, mau namanya tapi angket. Kalau katanya Mas Bobi kan cukup saja di raker komisi begitu, tidak usah sampai ke hak angket begitu, kan sama saja pengawasan juga. Oh ya tentu, secara teknis apapun itu namanya, mekanisme evaluasi itu ditunggu secara komprehensif dan menyeluruh. Kalau ada mekanisme evaluasi lain yang namanya bukan angket tapi bisa mengevaluasi secara menyeluruh tentang jalannya pemilu itu, maka kami juga akan tempuh. Buktinya di PT UN kami lakukan, ini pertama kali dalam sejarah persoalan pemilu kemudian partai politik kami lakukan gugatan, kita bawa ke PT UN. Artinya apapun itu kami ingin mencari apa yang secara substantif mengusik hati nurani banyak orang. Kami ingin mencari jawaban bahwa memang di situ ada sesuatu yang salah, something wrong. Maka dari itu disampaikan oleh misalnya para hakim MK, Pak Arief Hidayat, Bu Eni, Pak Saldi Isra, kami angkat topi terhadap hakim-hakim ini yang berani menyampaikan bahwa pandangan mereka terjadi abuse of power, harusnya pemilihan atau pemungutan suara ulang, harusnya ini ada unsur-unsur yang kemudian tidak boleh dilakukan di pilkada selanjutnya, misalnya tentang pembagian bansos yang dekat dengan pilkada karena tidak bisa dinafikan, berpengaruh secara elektoral. Loh, ini kan bukan adu penalti, Mbak. Katakan skornya 5-3 kemarin gitu ya. Kalau di sepak bola 5-3, ada 5 yang menolak permohonan, ada 3 yang dissenting. Lalu setelah kami kalah terus sudahlah hasilnya kalah. Loh ini kan bukan begitu. Ini bicara tentang persidangan hukum yang sebelumnya tidak pernah ada dissenting, tapi ada 3 hakim yang merasa bahwa ini tidak boleh lagi terjadi di pemilu selanjutnya. Berarti kan ada sense bahwa something is wrong. Sama dengan kebatinan 63% lebih rakyat Indonesia yang ingin dilakukan evaluasi, sama dengan kebatinan kami, sama dengan kebatinan kawan-kawan yang mendukung pasangan 01 misalnya. Dan itu artinya diperlukan sebuah mekanisme evaluasi. Namanya apapun buat kami ini urusan nomor sekian, tapi yang pasti harus ada evaluasi menyeluruh. Saya ke Kang Ujang. Kang Ujang, Anda melihatnya bagaimana ini kalau misalkan PKB dan juga PKS, tampaknya PKS aku yakin begitu ya akan mengajukan hak angket, juga kemudian harus juga didukung oleh PDI Perjuangan. Jangan-jangan nanti PKS sendirian lagi ketika lobby-lobby politik dilakukan. Ya Mbak Disti, saya berkali-kali di meja ini ya, di Kompas TV mengatakan hak angket itu sulit, berat, susah, akan gembos, akan layu lebih terkembang. Gitu. Kenapa Anda mengatakan ya, bisa saja gembos? Kejadiannya kenapa? Pak Surya Paloh bertemu dengan Pak Jokowi, lalu sudah bertemu dengan Pak Prabowo, lalu mengatakan tadi ya kan sangat jelas, tidak relevan. Jadi Nasdem saja sudah jelas sikapnya. Yang dulu ingin mendorong hak angket, sekarang sudah berapi-api sekali gitu. Akan masuk pemerintahan Prabowo Gibran.
Yang kedua, PKB ini menurut saya akan sulit juga untuk mendorong hak angket. Tapi kan beberapa hari yang lalu ketua umumnya. Lihat nanti dalam beberapa waktu lalu ke depan ini kelihatannya akan ada pertemuan juga antara Pak Prabowo dengan Cak Imin. Kenapa saya katakan ya bahwa PKB sulit? Ada psikologis atau kebatinan di PKB yang ketika misalkan mendorong hak angket akan mendapatkan tekanan yang kuat. Pertama persoalan hukum yang akan mengenai ketua umumnya. Yang kedua akan dibuka kembali gitu maksud Anda? Pasti. Yang kedua itu soal apa? Ya ketua umumnya akan terancam juga. Terancam? Ya akan terancam kalau mendorong hak angket bisa jadi nanti ada muktamar luar biasa. Dan itu juga saudara yang mengatakan, Pak Saifullah Yusuf mengatakan bahwa perlu regenerasi katanya di PKB, bahkan itu adalah pesan yang halus. Iya, dalam konteks kalau nanti Caimin dorong-dorong hak angket, itu dua hal itu akan menurut saya akan mungkin terjadi. Makanya analisa saya mengatakan bahwa PKB ini di endingnya, di ujungnya tetap tidak akan mendukung hak angket. Lihat saja di analisa saya. Nah, PDI saya mengatakan 1 bulan yang lalu, ya kurang lebih saya mendapatkan bocoran bahwa dari petinggi TPN, ya petinggi saya katakan, memang beliau bukan orang PDIP, tapi petinggi TPN mengatakan hak angket tidak akan didorong oleh PDIP. Tidak akan terjadi. Makanya hari ini sampai hari ini tidak ada eksekusi itu. Makanya sampai kemudian Mbak Puan juga geleng-geleng kepala aja. Nggak ada. Jadi saya mengatakan politik belakang layar atau internal mereka tidak ada. Bahkan kalau boleh saya buka lagi, ada teman saya gitu yang juru bicara dari PDIP juga mengatakan nanti katanya kalau hak angket yang nggak jadi, saya jangan diundang saya. Dan ini juga terjadi. Jadi saya melihat dalam konteks realita fakta politik hari ini agak sulit mengatakan hak angket. Maka tadi Mbak Adisi mengatakan jangan-jangan hanya PKS. Nah mestinya kalau sungguh-sungguh saya katakan ya, kalau sungguh-sungguh kalau berani, butuh keberanian, maka dari dulu sudah mengatakan sudah ada teken-teken sudah diajukan. Cuma apa sih sebenarnya? Tunggu apa? Persoalannya tadi mesti didukung oleh katakanlah 50% lebih kan untuk di sidang paripurnanya, itu yang tidak ketemu. Oleh karena saya mengatakan hak angket silakan dorong. Kalau memang jagoan, kalau memang berani, itu udah hak konstitusional dari anggota DPR, silakan. Kami rakyat Indonesia menunggu. Tapi saya katakan agak sulit, agak berat, akan tergembosi dan fakta sampai hari ini hanya waktu tinggal 6 bulan lagi dan kemungkinan juga akan masa reses, agak sedang masa reses kalau nggak salah, akan sulit dilakukan. Oleh karena itu ya kami tadi kalau Bang Seno mengatakan ya rakyat Indonesia mendukung, iya mungkin mendukung untuk katakanlah mencari ya. Bahkan juga Kang Pipin mengatakan ikhtiar masyarakat. Ya silakan, tapi dalam konteks hari ini saya melihat agak sulit, berat, dan sesuai dengan prediksi saya di tempat ini juga, di meja ini juga di Kompas TV mengatakan akan sulit. Dan ini menjadi pertaruhan saya juga Mbak Adisti sebagai analis politik ya, untuk melihat bahwa secara objektif fakta-fakta mengindikasikan bahwa agak sulit, agak berat untuk mengeksekusi hak angket ini, begitu. Maka tadi kelihatannya yang akan mendorong PKS, saya melihat begitu. Tapi PKS pun belum mengajukan juga, karena butuh 2 fraksi. Apakah PKB mendorong? Saya tidak yakin. Gimana nih Kang Pipin? Ya, kami paham itu ya, bahwa realitas di DPR RI itu bahwa kekuatan politik saling intervensi atau interlocking politik yang sering terjadi, dan itu realitas yang kami rasakan selama kami kurang lebih 10 tahun menjadi oposisi di pemerintahan Pak Jokowi ini. Ya memang realitasnya ketika ada persoalan, misalnya kami mengajukan angket terkait utang negara yang begitu besar, hak angket di Jiwasraya, hak angket terkait dengan persoalan-persoalan bangsa, terkait hak hidup, hajat orang banyak. Memang karena ketimpangan ya partai pendukung pemerintah dan partai di luar pemerintah, sehingga upaya oposisi, partai oposisi seperti PKS ini biasanya terhenti di realitas dukungan 2 fraksi yang harus mengajukan kepada pimpinan DPR RI terkait hak angket ini. Tetapi sebagai ikhtiar ya, sebagai partai di luar pemerintahan, ya berharap boleh saja begitu ya. Aspirasi dan mayoritas rakyat Indonesia sebagaimana di survei Litbang Kompas bahwa 60% lebih mereka menghendaki hak angket. Maka kami akan menyuarakan aspirasi itu. Kami akan berusaha sebisa kami untuk bahwa hak angket ini jalan yang harus kita tempuh kalau kita ingin meluruskan jalan demokrasi yang saat ini bengkok.
Inilah persoalannya. Jadi kalau kita membiarkan seakan-akan pelanggaran ini biarkan saja terjadi gitu. Tapi kami ingin meluruskan itu. Ya. Untuk meluruskan itu memang tidak bisa hanya menggunakan suara kami di media, tetapi harus ada alat. Nah, hak angket inilah salah satu alatnya. Dan makanya kami mengajak keberanian ya untuk para anggota dewan dari lintas fraksi. Kita lihat bagaimana tiga Tapi hakim nanti ini sudah bagaimana, maaf Kang Pipin saya potong, tapi bagaimana kemudian ketika nanti akhirnya PKB diajak oleh kubu Prabowo Gibran begitu ya, bisa saja kemudian tergembosi dalam tanda kutip begitu, Kang Pipin? Ya tentu kami menghormati pilihan-pilihan masing-masing partai karena kami tidak bisa mengintervensi keputusan masing-masing partai untuk menggunakan hak angket atau tidak. Kami punya 50 anggota fraksi di DPR RI dari total 575 anggota dewan. Tentu 8% ini kurang dari untuk mengajukan hak angket. Tetapi sekali lagi bagi kami ingin menuntaskan ya, semua aspirasi masyarakat itu salurannya lewat PKS. Kami tidak menghendaki adanya yang disebut sebagai defisit demokrasi. Ketika dana negara dikeluarkan untuk pemilu begitu besar, tetapi kemudian para elit ini hanya menggunakan cara berpikir elit dan mengabaikan cara berpikirnya masyarakat. Jadi banyak persoalan yang terjadi pasca pemilu ini, bansos dikeluarkan, kemudian harga-harga sembako mahal, telur mahal, beras mahal, kemudian utang negara kita semakin membumbung, ya. Dan itu memang kami sadari bahwa kalau sistem yang kemarin kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ya terjadi tanpa melihat bagaimana dampaknya, inilah yang kita rasakan. Kurs rupiah kita melemah, ya harga-harga meningkat, pengangguran terjadi di mana-mana. Jadi kami melihat ada kebijakan yang sembrono, tiba-tiba dengan arogan memindahkan dari Jakarta ke Kalimantan. Baik Mas Bobi. Persoalan yang sebetulnya satu paket yang kita lihat untuk mengekalkan kekuasaan dengan cara apapun. Nah inilah yang kami inginkan supaya ada evaluasi, ada siapapun yang melakukan pelanggaran tetap diproses. MK sudah selesai, kami tidak bisa merubah nanti keputusan MK terkait siapa pemenang Pilpres, tetapi kami bisa mengadili siapa yang melanggar melalui hak angket. Siapa penguasa yang melakukan pelanggaran dengan cara hak angket itu. Mas Bobi, bagaimana ini? Kemudian pasti akan ada, apalagi Mas Gibran mengatakan ketika ada nanti hari ini penetapan oleh KPU, next-nya adalah kemudian merangkul semua pihak begitu ya untuk mengakhiri polemik Pilpres. Sudah ada akan kemana nih informasinya, ataukah pertama ke PDI Perjuangan dulu atau ke 01, 03 capresnya atau justru mungkin ke PKB? Mas Bobi. Jadi tadi yang disampaikan oleh Mas Ujang kan udah jelas. Sekarang ini pasca putusan MK itu sudah final. Kalau ada yang masih mencoba mengutak-ngutik, mungkin apalagi yang berdasarkan dissenting opinion, Mbak Adisti, ini mungkin perlu sedikit diingatkan bahwa dissenting opinion itu kan ada di pengadilan lain juga, di pengadilan niaga itu juga ada, dan di putusan MK itu berbeda. Kalau dissenting opinion di pengadilan niaga itu adalah putusan yang terpisah yang bisa ditindaklanjuti. Sedangkan di MK, walaupun ada dissenting opinion itu adalah mengikat. Jadi itu adalah masuk di dalam menjadi bagian dari kesimpulan, sehingga bukan berarti dissenting opinion itu adalah substansi ada yang perlu ditindaklanjuti. Jadi dari soal itu pun harus dipahami. Dan saya rasa semua partai-partai akan memahaminya. Jadi substansi-substansi yang akan dibawa nanti di luar lagi keputusan MK ini, ya kan kalau udah melihat gini kan, kalau namanya keputusan sudah ditolak itu kan artinya apa? Kurang bukti, kurang segala macamnya. Nah itu yang secara substansi. Nah secara kebatinan yang tadi disampaikan oleh Mas Ujang, saya rasa ini akan menjadi sinyal juga bahwa ya sudahlah, mungkin kan partai politik, ketua-ketua parpolnya memiliki perspektif dan mungkin informasi ya yang lebih akurat dalam waktu dekat ini. Pertemuan-pertemuan politik pasti akan dilakukan, konsolidasi pun akan dilakukan. Mana yang akan mendukung koalisi baru nanti di presidensi dan mana yang akan mendukung untuk penolakan hak angket. Ini akan menjadi saya rasa
akan terkristalisasi dan akan indah pada waktunya Mbak Adisti, dan itu tidak lama lagi. Jadi saya juga sangat yakin bahwa hak angket ini tidak akan digulirkan. Oke, Mas Seno, gimana Mas Seno? Ini untuk mengakhiri polemik Pilpres, kemudian biasanya Mas Gibran juga sudah mengatakan akan merangkul semua, akan bersilaturahmi, termasuk juga mungkin ke 01 dan juga 03. Akan ada upaya konsolidasi di sana. Apakah nanti akan ada perubahan-perubahan lobby politik setelah penetapan KPU ini, Mas Seno? Ya, kita kan masih bersengketa di PT UN, masa mau rangkul-rangkulan terlebih dahulu? Rasanya kok nggak pas ya. Artinya daripada sekarang sibuk bertemu dengan elit, arahan partai kepada kami semua sebenarnya sangat jelas, yaitu terus turun ke bawah bersama dengan masyarakat. Kita tahu kondisi geopolitik dunia sedang tidak pasti, perekonomian global maupun nasional dan dunia juga sedang tidak baik-baik saja. Lebih baik memahami kebatinan rakyat, karena dalam waktu dekat kami juga akan melakukan rakernas, yang mana penentuan dalam posisi politik partai PDI Perjuangan ke depan akan disatukan di sana. Jadi bukan berdasarkan pertemuan-pertemuan itu, tapi dari keputusan yang itu berasal dari bawah, yang hari ini semua sedang belanja masalah. Saya rasa itu lebih penting. Oke, terakhir Kang Ujang, gimana untuk hak angket ini? PKS prediksinya sendirian atau mungkin ada siapa lagi kemudian yang nanti akan berubah pikiran? Ya, sesuai dengan analisa saya bahwa kelihatannya ya PKS saja yang akan mendorong, dan itu tidak cukup karena harus dua fraksi. Jadi saya mengatakan sudah dari 3 bulan yang lalu ya, maju mundur, analisa saya bisa cek di jejak digital saya.